termuda di Indonesia. Ada Syahdan, didampingi ada sekretaris dan juga bendaharanya, ada Femas dan juga Rizky. Selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua mengucapkan terima kasih. Dinobatkan sebagai ketua RT termuda di Indonesia. Syahdan 19 tahun. 19 tahun, sekarang 20 tahun. Sekarang 20 tahun. Ketua RT? Iya. Yang mana ini berarti? Apa alasan kamu mau menjadi ketua RT di umur yang begitu belia sekali? Karena waktu itu kan ada suka dilibatkan juga kan sama warga di wilayah juga. Terus ada kesempatan lah untuk menjadi ketua RT dan akhirnya ya mengajukan diri. Kamu mengajukan diri? Iya. Oke. Dan itu lewat pemilihan juga karena ada paslon lain. Oke, ada berapa paslon saat itu? Paslon yang lain. Paslonnya itu 2 orang. Oke, 2 orang termasuk kamu? Iya. Berarti 3. 2 orang termasuk saya. Oh, berarti 1 orangnya siapa? Ada senior di situ. Usianya berapa saat itu saingan kamu? 50 ke atas. 50 ke atas ya. Oh, sudah pasti kamu terpilih karena kamu fresh, lebih muda. Umur 19 tahun bisa mengalahkan umur 50 tahun. Tuh. Syahdan menjadi viral di media sosial. Oke. Sebetulnya dalam diri kamu tuh apa alasannya? Gua mau kok jadi ketua RT. Iya. Karena kan memang di wilayah itu ingin ikut berkontribusi juga dan ingin bermanfaat juga di situ. Karena memang prinsip dari dulu saya ingin bermanfaat bagi banyak orang. Oh wow. Wih, ini bermanfaat bagi banyak Dengan orang. menjadi RT, dengan Tapi menjadi RT memang kamu kalau- sendiri atau single atau udah punya istri? Bu RT maksudnya? Single, belum ofisial, baru pacar. Oke, baru pacar. Baru pacar. Jadi belum resmi Calon jadi Bu RT. Oh, nggak apa-apa lah udah ya. Tapi memang di Indonesia itu boleh ya 19 tahun ya? Boleh, asal punya KTP. Oh gitu. Toh kayak gitu gue jadi RT. Masa lu jadi Komplek RT? gue. Ih lucu kan, gue kan peduli Iya. sama lingkungan. Kita semuanya diajakin ke sawah. Semuanya jadi kan? cantik. Oke, di sini juga ada Penmas dan juga Rizky. Kalian berarti tinggal di RT yang sama? Sama. Menjadi sekretaris Jadi dan juga warganya bendahara. berarti. Oh, ada sekretaris dan Saya sekretaris, dia bendaharanya. Oke, sekretaris apa kabinet? Iya ya. Sekretaris RT. Sekretaris RT. sekretaris kabinet siapa sih? Oke, buat Penmas sama Rizky. Syahdan ini menurut kalian ketua RT yang seperti apa? Jujur. Dia sosok yang bertanggung jawab juga, kreatif, terus banyak aja inovasinya. Oh, gitu. Kalau jadi bendahara kan berarti pegang uang ya. Dipercaya berarti ya, Ki? Itu sulit gak warganya pada saat disuruh iuran? Sulit sih Kak. Sulit Nah, ya? Iya. Terus Soalnya kan, kamu mengandalkan gak kemanisan muka kamu untuk menagih? Kan setiap sebulan sekali kan keliling ya, keliling ke rumah kita minta untuk iuran karena kan kita ini sebulan ini diminta iuran 10.000. Nah kamu misalkan nagihnya gini, 10.000 dong. Gitu enggak? Kamu cara nagihnya gimana? Itu Ya, kan pasti dengan kan sopan orang tua santun. juga ya. Dan kalau ibu-ibu genit tuh pasti gitu-gitu kan. Ya kita awal bulan ya kita mengenalkan diri dulu, kita bertiga keliling ke warga, jadi mereka lebih kenal kita. Jadi Oke. 2 bulannya lebih kenal lagi. Syahdan, ada berapa kepala keluarga di RT 7 di mana kamu jadi ketua RT di sana? Total kepala keluarganya itu 150. Wow, cukup banyak juga ya. Ada 750 jiwa. Wow, dan ini yang menjadi viral di media sosial. Kemarin akhirnya Syahdan ini bersama dengan teman-temannya ngecor jalan tapi bukan pakai uang negara gitu maksudnya. Tanpa bantuan pemerintah, ketua RT Gen Z ini di Rawabadak cor. Jalan pakai uang pengurus. Maksudnya uang pengurus itu uang apa, Syahdan? Kalian kolek atau gimana? Pengurus itu dari pemerintah itu kita diberikan biaya operasional. Nah, biaya operasional itu kan Oke. sebenarnya bukan gaji, tapi uang capek kita. Uang Kasih campur. berapa kalau boleh tahu? Itu total 2 juta sebulan dan itu selama kita menjabat kita tidak pernah mengambil ya. Kita Emang sudah menjabat berapa lama? baru 2 bulan Oke. Berarti 2 bulan udah berarti nggak diambil. nggak diambil. Kamu dapat. Termasuk kalian juga. Jadi 2 juta itu udah melingkupi sekretaris bendahara juga. Oh, wow. Bukan kamu per orang sebagai ketua RT, tapi 2 juta sudah 2 sekretaris juta. bendahara. Iya. Totalnya memang buat pengurus memang 2 juta. Iya. Per satu rukun tetangga. Iya. Apakah setiap wilayah memang ditentukan dengan budget segitu atau mungkin di tempat setiap wilayah berbeda? DKI segitu sih. Oke, berarti tiap rata-rata. provinsi mereka punya kebijakan yang Ini beda. cocok nih kamu jadi pejabat terus-terus, kayaknya kamu cocok deh. Rapi, tertib, apa enggak gila-gila duit gitu. Syahdan, tapi godaan terbesar atau kesulitan terbesar jadi ketua RT apalagi di usia muda itu apa sih kalau buat kamu secara pribadi?
ini ya memberi kepercayaan kepada yang tua-tuanya ya, karena kan mereka punya Lebih prinsip yang muda itu nggak bisa memimpin. Betul, Ya, setuju. jadi ya itu sih harus membuktikan kepada mereka kalau Bahwa yang kamu muda bisa itu memimpin. benar. Oke, kemudian kamu ngecor jalan dengan pakai dana pengurus. Selain program itu, program apa lagi yang pada akhirnya membuat mereka yang jauh lebih dewasa, jauh lebih tua usianya dibandingkan kamu, akhirnya mereka semakin paham bahwa oh ini kualitasnya memang luar biasa. Program apa yang kamu miliki? Kita setiap menuju Idul Fitri kita memberikan paket sembako, dan juga Idul Adha ya, kita rencananya ingin berkomitmen, ingin berkurban sih. Oke, pelan tapi Pelan pasti. tapi pasti. Sampai akhirnya nama Syahdan ini menarik perhatian Kang Deddy Mulyadi walaupun beda provinsi, ya sempat diundang, dikasih uang, Gak mau. tapi mereka tolak. Kita lihat dulu. Hebat. Syahdan, Tapi Kang Deddy bilang katanya bisa buat beli molen. Banyak banget kalau beli molen. Iya, banyak. Bisa molen. Bukan apa sih? Oh, molen buatan. Kirain bisa molen. Banyak apa banget. alasan kamu menolak bantuan dari Kang Deddy Mulyadi? Kalau dari pribadi saya, memang saya kesana itu tidak mengharapkan bantuan sedikit pun sih, karena diundang beliau saja sudah senang. Betul. Terus juga kita kan sebagai jabatannya ketua RT, Ya. nah, kita punya atasan di DKI Jakarta yaitu Bapak Gubernur Bapak Pramono Anung. Jadi Baik. rasanya ya tidak pantas kalau dibantu oleh Jawa Barat. Berarti kan kita tidak menghargai dari Bapak Pramono Anung. Wah. Oh, itu attitude ya namanya ya, bagus. Ada etika yang harus dijaga. Ya, satu Ada etika yang pemikiran, harus dijaga. tidak ingin melangkahi, Tidak ingin karena ada otoritasnya masing-masing, beda provinsi ya, Benar. tidak ingin ada yang merasa tersinggung. Iya. Itu yang kamu pikirkan. Orang tua bilang apa? Berpesan apa sama kamu? Waktu nolak. Bukan, Apa? waktu akhirnya kamu jadi ketua RT sampai dengan sekarang, pesan orang tua itu apa? Pesan orang tua ya sangat support sekali sih, bangga banget, apalagi sampai diundang juga sama Pak Wapres, Pak KDM. Wah. Pak RT, nanti aku titip sapi ya. Boleh. Kalau tanggapan orang tua waktu kamu nolak dari KDM apa? Kata orang tua bagus gitu. Bagus. Mainin. Memang orang tua juga tidak Mendukung ingin ya. saya menerima sih. Oh gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa sih apa? Enggak. Info kami dong. Aku udah bilang sama dia, jangan lu nitip sapi sama Pak RT. Dia masih Kenapa? 19 tahun, takut berantem lagi gua. Pak RT, izin Pak RT, kita mau kasih lihat yang Enggak lah satunya kalau Pak RT-nya ini ya. malah. Sempat diremehkan, anak kecil tahu apa? Kisah ketua RT Gen Z viral, berujung panggilan wali kota. Oke, ini ada dua poin sih sebenarnya. Kita poin yang kedua dulu ya. Panggilan wali kota. Dipanggil wali kota Jakarta Utara. Iya. Oke, lantas apa yang disampaikan beliau? Beliau memberitahu kita ya bagaimana cara apa sih surat keterangan, surat pernyataan gitu juga. Terus juga beliau menyampaikan kalau ya hati-hati, tetap rendah hati dan jangan sombong. Oke, secara Kan administrasi orang ya kalau mau bikin diajarin ya. KTP kan harus izin dulu sama Pak RT, bikin acara, bikin izin sama Pak RT. Itu tidak mengganggu kamu yang masih anak muda yang misalkan pengen main-main atau kayak gimana? Atau emang kamu gak suka main? Masih suka main sih. Nah untungnya ada mereka juga yang suka nge-backup. Jadi ketika saya kuliah, mereka yang bantu. Tapi Pak kalau RT. jadi Pak RT tuh mainnya apa? Sama teman-teman tuh apa? Kumpul. Main congklak, Mainnya main apa? Enggak, penasaran kan, RT kan dilihat juga sama warga gitu. Kalian ngumpulnya gimana gitu? Ya, ngobrol-ngobrol biasa aja sih. Tapi setelah udah menjadi ketua RT ya lebih berisi aja obrolannya. Lebih bersih. Pak RT, bener katanya kemarin dipanggil Pak Wali Kota sampai akhirnya meng-cancel program Brownies, bener ya? Iya, makanya saya mohon maaf juga. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Kan yang dipanggil penting sama Pak Wali Kota, gak ngomong sama Pak Wali Kota, Pak. Saya ini Diundang sudah brownies. diundang brownies gitu. tapi Bapak Wali Kota pasti bangga. Ngomong sih waktu Ngomong. itu. Pak Wali Kota terus bilang apa? Tapi Biasa yang main ke Brownies, gitu katanya. Kan tapi memang dari saya juga, karena beliau itu kan bapak saya juga kan. Jadi kita tidak mau lah. Guys, luar biasa. Syahdan ini dan teman-teman mereka punya unggah-ungguh yang begitu luar biasa ya. Kita harus menghargai mereka. iya. Mereka anak muda yang ingin membangun daerahnya, tempatnya Iya dong. di Rawabadak ya. Hebat loh. Semoga banyak yang mencontoh. Seperti Syahdan ingin memajukan warga di Rawabadak, bukan mereka yang akhirnya mengkorupsi dan punya wajah badak. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Dia bisa dapat. Biarlah berlalu bekerja bersama hati kita